perusahaan efek harus punya strategi dan inovasi yang istilahnya apa ya, terupdate dengan kondisi terkini. Tadi terupdate artinya dengan kondisi saat ini yang dengan wabah pandemi COVID-19, dengan adanya PSBB, ya jadi perusahaan efek juga harus melakukan langkah-langkah yang bisa apa namanya untuk mempertahankan kinerja dari perusahaan efeknya. Misalnya adalah langkah-langkah penghematan. Mungkin ya saat ini dengan PSBB ini kan mungkin perusahaan efek bisa melakukan penghematan-penghematan yang dilakukan melalui apa namanya misalnya adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu sehingga bisa mengurangi biaya yang ada. Dan selain itu juga harus bisa menangkap peluang yang ada di apa namanya di industri ini dengan kondisi saat ini. Demikian, Bu. Tapi kalau dilihat dari bisnisnya, yang mana yang paling terdampak nih Pak? Mulai dari pencatatan saham atau buyback ini kan juga lumayan menolong begitu ya? Atau mungkin dari yang punya izin obligasi? Ya, jadi sebetulnya kalau perusahaan efek itu saat ini ininya adalah ada dua ya, yaitu satu bergerak dalam bidang pedagang perantara efek atau broker dealer, yang kedua adalah berkaitan dengan kegiatan penjaminan emisi efek atau penjamin emisi efek. Nah, untuk kedua kegiatan ini sama-sama mempunyai peluang dan mempunyai tantangan tersendiri. Tadi kalau yang perusahaan efek yang memang hanya mengandalkan pedagang perantara efek, harusnya bisa menangkap peluang-peluang tadi berkaitan dengan pertumbuhan jumlah investor retail. Ya, pertumbuhan dengan jumlah saat ini investor retail kita cukup bagus, sudah bisa malah bukan hanya mengimbangi, bisa melebihi apa namanya transaksi daripada investor asing, yaitu berkaitan dengan bisnis pedagang perantara efek. Berkaitan dengan bisnis penjamin emisi efek, saat ini banyak perusahaan emiten-emiten yang berskala kecil melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini juga peluang buat perusahaan-perusahaan efek yang bergerak bidang penjaminan tadi untuk bisa memfasilitasi ini emiten-emiten yang kecil-kecil dan UMKM ini, sehingga tidak hanya terfokus pada skala emiten-emiten yang besar ya. Nah, ini peluang-peluang lah ya, peluang-peluang. Jadi masing-masing mempunyai peluang baik di bidang pedagang perantara efek maupun di bidang penjaminan emisi efek. Pak Rudi, untuk anggota bursa yang bisa menangkap peluang pertumbuhan investor retail, apakah ini sudah terlihat secara signifikan pertumbuhannya? Oh iya, kalau kita lihat ada 1-2 sekuritas itu dalam 1 bulan itu pertumbuhannya bisa pertambahan jumlah investornya bisa sampai 70 sampai 100 ribu ya. Jadi kenapa mereka dipilih oleh investor ya pasti tadi mungkin secara secara komunikasi publiknya lah ya, baik melalui media-media WA ya kan, ada Telegram, ada mungkin Instagram ya. Mereka bisa membuat calon-calon investor ini merasa wah saya mau investasi di pasar modal. Karena dengan upaya-upaya yang mereka lakukan ya kan ada company knowledge-nya sehingga mereka membuka menjadi investor di perusahaan efek tersebut.